Halo, apa kabar Anda? Saatnya kini kita simak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 39 anggota kelompok Negara Islam Indonesia atau NII di Kabupaten Oku Timur berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pecahan keramik kuno dari abad 10 ditemukan di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Palembang. Harga hewan kurban naik signifikan. Panitia kurban di Kota Palembang berburu untuk mencari hewan kurban hingga keluar daerah. Kita ke informasi pertama, 39 anggota kelompok Negara Islam Indonesia atau NII di Kabupaten Oku Timur berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Kamis pagi. Mereka mencabut baiat yang pernah terhadap NII. Kembalinya mereka ke NKRI tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan polisi dari Polda Sumatera Selatan. 39 anggota Negara Islam Indonesia atau NII melakukan pencabutan baiat dan kembali bersumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka yang berikrar kembali ke NKRI berasal dari Desa Batumas, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Pencabutan baiat ini disaksikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Tony Harmanto, dan sejumlah pejabat di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Kembalinya mereka ke NKRI tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan aparat kepolisian, khususnya Polda Sumatera Selatan dengan pendekatan kemanusiaan. Diharapkan cara ini akan menjadi contoh atau role model bagi daerah lain. Mereka sempat ingin merubah dasar negara ini. Nah, kenapa saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran ini? Karena pendekatannya pendekatan yang benar. Tidak harus terjadi jarak setetes dengan mengalir, tapi tujuan kita tercapai. Jadi saudara-saudara kita kembali di wadah yang sama, yakni NKRI. Kita berharap ini menjadi contoh dan model ya ke tempat yang lain. Kami mengapresiasi Gubernur dan Kapolda atas dilaksanakannya kegiatan pencabutan baiat dan ikrar setia NKRI. Ini menjadi langkah yang bagus untuk para korban supaya bisa kembali kepada masyarakat dan kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat umum yang lain. Jadi kewaspadaan bersama bahwa kita harus menyadari bahwa di sekitar kita itu ada virus yang mengatasnamakan agama. Jadi kita harus hati-hati, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima, jangan sampai menjadi korban hoax atau bahkan menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Belajar agama tolak ukurnya adalah akhlak, menjadi baik, menjadi damai. Pencabutan baiat dan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh mantan anggota NII ini merupakan yang pertama kali terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan mereka bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ratusan petambak desa Bumi Pratama Mandira menggelar unjuk rasa di sebuah kantor perhimpunan petambak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Masa mendesak pengurus perhimpunan mengambil langkah serius terkait maraknya pencurian di lokasi tambak karena terjadi hampir setiap hari. Wilayah seluas ini kita hanya 500 petambak desa Bumi Pratama Mandira mendatangi kantor perhimpunan petambak Udang Wahyuni Mandira di Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam aksinya, masa mendesak para pengurus untuk segera bertindak dan mengambil langkah-langkah serius atas maraknya pencurian di lokasi tambak milik mereka. Sebab aksi kawanan pencuri sudah sangat meresahkan dan merugikan para petambak.
Pencurian di lokasi tambak hampir setiap hari terjadi. Para pelaku secara terang-terangan mengambil barang-barang yang ada di area pertambakan udang, baik saat siang maupun malam hari. Jika ditegur, mereka tidak segan-segan melakukan penganiayaan dengan senjata api, rakitan, dan senjata tajam. Hampir tiap malam. Betul. Bukan bohong ini. Nah, kami ini takut karena memang kita juga menyadari sistem kamling itu adalah kewajiban kita. Tapi kalau kejadian kemarin ada warga roda dipukulin maling, ini kan ngeri bagi kita, ya kan? Mengerikan masyarakat, ya kan? Apalagi ada CCTV tertangkap maling, ada sempi, Allahu Akbar. Gimana dunia ini? Betul. Gak sanggup kami, Pak. Gak sanggup. Gak sanggup kami menangani ini kalau tidak diterlibatkannya aparat keamanan di dalam sini. Karena ini adalah penyampaian aspirasi dari kami sesuai dengan anggaran dasar kekuatan kami, bahwa kami akan menampung dan menyerap dan menyampaikan aspirasi ini, dan semua adalah untuk demi kenyamanan di Wadi Mandira supaya tidak terjadi lagi yang lebih yang tidak kita inginkan. Maka kami selaku pengurus dari Ketua BPM akan menindaklanjuti. Massa membubarkan diri setelah pengurus memenuhi tuntutan petambak dan akan meneruskan aduan mereka ke pihak keamanan dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Warga mengancam akan kembali menggelar aksi jika tidak ada tindak lanjut dari para pengurus. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat luas terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam Palembang Sepekan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakabaring, Kota Palembang kini semakin marak. Para pencuri menjalankan aksinya kurang dari 1 menit. Kejadian ini bermula saat korban memindahkan sepeda motornya dari dalam rumah ke luar pagar yang berlokasi di kawasan perumahan Ogan Permata, Cakabaring, Palembang. Namun saat korban masuk ke dalam rumah dan hendak kembali keluar, terkejut melihat sepeda motornya sudah raib. Ironisnya, tidak ada satupun orang yang melihat aksi pencurian ini. Sejumlah supir angkutan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumatera Selatan menggelar diskusi bersama. Dalam pertemuan kali ini mereka membahas tentang peraturan pemerintah Over Dimension Overload atau ODL yang akan diberlakukan pada tahun 2023 mendatang. Over Dimension Overload adalah keadaan kendaraan mengangkut muatan melebihi beban yang ditetapkan. Para supir menilai aturan ini akan merugikan karena para supir akan kerap berhadapan dengan aparat penegak hukum di jalan raya. Para supir truk dan angkutan ini menuntut pemerintah segera bertemu dengan pengusaha jasa transportasi barang dan menjelaskan aturan odol atau peraturan dalam mengangkut muatan yang akan diberlakukan. Seorang pelajar di Kota Palembang menjadi korban pengeroyokan usai menonton pertandingan sepak bola. Korban tewas akibat senjata tajam dan pukulan benda tumpul. Rafli, pelajar berusia 16 tahun warga Kecamatan Gandus, Kota Palembang, menjadi korban pengeroyokan hingga tewas. Pengeroyokan terjadi di Jalan Merdeka, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Dari hasil pemeriksaan petugas forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, korban tewas karena luka sayat di bagian leher dan lengan. Selain itu juga ditemukan bekas pukulan benda tumpul di kepala korban. Sedangkan pada lutut hanya lecet yang diduga bekas korban terjatuh karena dikejar. Harga minyak goreng curah di Kota Palembang berangsur turun Rp500 per liter. Berdasarkan pantauan di Pasar 10 Ulu Palembang, harga minyak goreng curah bahkan lebih rendah dari harga eceran tertinggi. Harga minyak goreng curah kini Rp15.000 per liter. Padahal harga eceran yang ditetapkan pemerintah adalah Rp15.500 per liternya. Meski pedagang mendapatkan minyak curah lebih murah dari harga subsidi, namun mereka dibatasi pembeliannya oleh pihak distributor. Untuk 1 hari, pedagang hanya mendapatkan jatah 1 drum minyak curah. Sedangkan untuk 1 liter minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp20.000 per liter.
Sebuah jembatan ambruk di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Jembatan ambruk saat truk bermuatan batu koral melintas jembatan tersebut. Kepala truk menggantung di ujung jembatan, sedang bagian badan truk masuk ke dalam sungai. Sementara semua muatan truk tumpah ke dasar sungai. Diduga ambruknya jembatan karena konstruksi jembatan yang telah rapuh. Akibat musibah ini, kernet truk menderita luka serius dibawa ke Rumah Sakit Tanjung Sinai, Ogan Ilir. Seorang pengemudi mobil minibus ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya di kawasan Simpang Patal, Kota Palembang. John ditemukan tewas secara mendadak saat kendaraannya berhenti di sebuah traffic light. Pria berusia 52 tahun itu diketahui tewas lantaran kendaraannya tidak juga bergerak maju saat lampu hijau menyala. Peringatan suara bising klakson kendaraan di belakangnya yang tidak mendapat respon membuat warga sekitar pun mulai curiga. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara belum dapat memastikan apakah John tewas karena sakit atau ada sebab lain.